Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Arya YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada materi pembahasan jenis-jenis topologi jaringan. Namun sebelum lanjut materi, untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini jangan lupa, subscribe, like, and share, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng, agar selalu mendapatkan notifikasi informasi video terupdate dari channel ini. Adik-adik peserta didik, yang Bapak banggakan. Sebelum memahami apa itu topologi jaringan, adik-adik harus mempelajari terlebih dahulu pengertian dari jaringan komputer. Dan harus pula telah mempelajari jenis-jenis jaringan sebagai materi prasyarat untuk memahami materi topologi jaringan yang akan kita bahas bersama. Adik-adik peserta didik yang Bapak banggakan. Apa itu topologi jaringan? Mari kita pelajari pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan adalah susunan fisik dan logis dari perangkat-perangkat jaringan yang terhubung satu sama lain dengan menggunakan media transmisi baik kabel maupun non-kabel. Topologi jaringan dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana data dan informasi bergerak melalui jaringan tersebut. Pentingnya memiliki topologi jaringan yang tepat adalah untuk memastikan bahwa jaringan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Topologi yang baik akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kerusakan, serta memudahkan pengelolaan jaringan. Nah, sampai di sini, apakah adik-adik sudah dapat memahami pengertian dari topologi jaringan? Baiklah, Bapak akan sedikit memberikan penjelasan secara singkat. Secara sederhana, topologi adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media transmisi, sehingga dapat melakukan komunikasi atau bertukar data. Pentingnya mengetahui jenis-jenis dari topologi jaringan adalah agar peserta didik dapat menentukan jenis topologi yang tepat dalam membangun jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Nah, demikian penjelasan singkat tentang definisi dari topologi jaringan komputer. Peserta didik yang Bapak banggakan, setelah kita memahami definisi dari topologi jaringan, sekarang kita akan membahas jenis-jenis dari topologi jaringan. Terdapat beberapa jenis topologi jaringan, di antaranya topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dipertimbangkan sebelum memilih jenis topologi yang akan digunakan. Adik-adik peserta didik, yang Bapak banggakan, sebelum kita membahas jenis-jenis dari topologi jaringan ada baiknya kita membahas manfaat dari topologi jaringan. Nah, berikut ini adalah manfaat dari topologi jaringan. 1. Manfaat dari topologi jaringan komputer adalah memungkinkan pengguna atau user untuk berbagi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet secara efektif, efisien dan aman. 2. Arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. 3. Dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan, karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. 4. Memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer. Karena semua telah terstruktur, dengan rinci pemberian label pada setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. 5. Penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user. Semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Adik-adik yang Bapak banggakan, itulah manfaat dari topologi jaringan. Adik-adik peserta didik yang Bapak banggakan, mari kita membahas jenis-jenis topologi jaringan. Terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang umum kita ketahui, yaitu 1. Topologi bus, 2. Topologi ring, 3. Topologi star, 4. Topologi mesh, 5. Topologi tree. Itulah jenis-jenis topologi jaringan komputer yang akan kita bahas bersama-sama. Adik-adik yang Bapak banggakan, sekarang kita akan membahas jenis topologi jaringan. Yang pertama, yaitu topologi bus. Apa itu topologi bus? Mari kita bahas bersama. Topologi bus merupakan jenis topologi jaringan yang menggunakan satu kabel utama, backbone, yang terhubung dengan semua perangkat jaringan. Data dan informasi dikirimkan melalui kabel utama dan diteruskan ke setiap perangkat yang terhubung pada kabel tersebut. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer.
Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer, dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi jaringan ini sudah sangat jarang dipakai di suatu perusahaan maupun instansi karena resiko yang ditimbulkan terlalu besar. Mulai dari tingginya resiko tabrakan data, dan jika ada suatu perangkat komputer yang rusak, maka jaringan langsung tidak bisa berfungsi sebelum diperbaiki. Adik-adik yang Bapak banggakan, topologi bus merupakan jenis topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi, atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Sampai di sini apakah adik-adik sudah paham apa itu topologi bus? Jika masih belum paham, baiklah Bapak akan memberikan penjelasan kembali, agar adik-adik dapat lebih memahami tentang topologi bus. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer digunakan untuk memudahkan koneksi klien dengan server yang ada dalam satu jaringan, agar lebih mudah saat berbagi data. Terutama jika terdapat sebuah server yang melayani klien dengan jumlah terbatas atau sedikit, maka topologi bus dapat digunakan sebagai salah satu pilihan. Pada topologi bus, setiap komputer akan terhubung pada satu kabel utama yang panjang dengan beberapa terminal, dan kabel utama tersebut digunakan juga sebagai lalu lintas data. Saat ini, topologi bus sudah jarang digunakan pada jaringan komputer karena alasan tertentu. Adik-adik peserta didik yang Bapak banggakan, secara umum, topologi bus ini digunakan pada beberapa perusahaan yang berskala kecil, karena topologi bus memiliki karakteristik mudah dikendalikan. Topologi ini memiliki kabel tunggal pada sepanjang jaringan. Sementara untuk kabel yang terbentang tersebut memiliki fungsi sebagai backbone atau kabel utama yang terdapat pada jaringan. Adik-adik yang Bapak banggakan, kabel yang digunakan pada topologi bus adalah kabel koaksial. Dan untuk menghubungkan kabel utama dengan perangkat komputer menggunakan konektor T. Sedangkan untuk konektor yang terhubung dari konektor T menuju ke komputer menggunakan konektor BNC. Sebagaimana tampak pada gambar, konektor BNC terdiri dari dua jenis yaitu type male dan type female. Topologi ini memiliki terminator di setiap unit pada ujung kabel. Terminator berfungsi sebagai penyerap sinyal, serta mencegah sinyal agar tidak terpantul kembali. Dan jika sinyal tersebut terpantul kembali, hal ini akan menimbulkan gangguan pada jaringan. Jika kita lihat penampakan fisik dari perangkat jaringan yang digunakan pada topologi bus ini, akan sangat nampak jelas bahwa di setiap NIC terpasang konektor BNC tipe female dan selanjutnya akan dihubungkan ke konektor BNC juga type male. Nah, seperti inilah perbedaan antara konektor BNC dengan konektor RJ45 seperti yang saat ini sering kita gunakan dalam pembelajaran pembuatan kabel jaringan. Adik-adik yang Bapak banggakan, demikian pembahasan tentang pengertian dan manfaat serta gambaran dari topologi bus. Semoga adik-adik dapat memahami tentang topologi bus. Sekarang, kita akan membahas karakteristik dari topologi bus. Berikut karakteristiknya. 1. Salah satu karakteristik dari topologi bus adalah setiap perangkat dalam jaringan menggunakan kabel yang sama untuk berkomunikasi. Hal ini menyebabkan, jika terjadi kerusakan pada kabel utama, maka seluruh jaringan akan terganggu. 2. Selain itu, topologi bus juga memiliki masalah dengan performa jaringan ketika terdapat banyak perangkat yang terhubung. Semakin banyak perangkat, semakin lambat pula kecepatan transfer data dalam jaringan. Adik-adik yang Bapak banggakan, itu tadi karakteristik dari topologi jaringan. Sekarang kita akan mengetahui kelebihan dari topologi bus. Berikut ini keuntungan menggunakan topologi bus. 1. Mudahnya dalam penggunaan dan instalasi serta konfigurasi karena hanya memerlukan satu kabel utama. Selain itu, topologi bus juga cukup fleksibel sehingga mudah untuk menambahkan perangkat baru ke dalam jaringan. 2. Biaya yang relatif murah. Namun, jika terjadi kerusakan pada kabel utama, maka seluruh jaringan akan terganggu. Adik-adik yang Bapak banggakan, sekarang kita akan membahas kekurangan dari topologi bus. Berikut adalah kekurangan dari topologi bus.
1. Terkadang topologi bus dapat menjadi kurang handal, karena jika terjadi kerusakan pada kabel utama, maka seluruh jaringan akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan downtime yang lama dan mengakibatkan kerugian bagi bisnis atau organisasi yang mengandalkan jaringan tersebut. 2. Selain itu, topologi bus juga memiliki masalah dengan performa jaringan ketika terdapat banyak perangkat yang terhubung. Semakin banyak perangkat, semakin lambat pula kecepatan transfer data dalam jaringan. 3. Selain itu, topologi bus juga memiliki masalah dengan performa jaringan ketika terdapat banyak perangkat yang terhubung. Semakin banyak perangkat, semakin lambat pula kecepatan transfer data dalam jaringan. Adik-adik yang Bapak banggakan, itulah beberapa kekurangan dari topologi bus. Selanjutnya, mari kita bahas penggunaan topologi bus. 1. Topologi bus sering digunakan pada jaringan kecil hingga menengah, seperti jaringan kantor atau jaringan sekolah. Hal ini dikarenakan topologi bus cukup mudah untuk diatur dan dikelola, serta biayanya relatif murah. 2. Namun, topologi bus tidak cocok untuk digunakan pada jaringan yang membutuhkan keamanan dan kehandalan yang tinggi, seperti jaringan perusahaan atau jaringan militer. Adik-adik yang Bapak banggakan, sekarang mari kita akan bandingkan antara topologi bus dengan topologi lainnya. Berikut ini adalah perbandingan topologi bus dengan topologi lainnya. 1. Dibandingkan dengan topologi lainnya, seperti topologi star atau topologi mesh, topologi bus memiliki kelebihan dari segi biaya dan kemudahan instalasi. Namun, topologi bus kurang handal dan rentan terhadap gangguan. 2. Sementara itu, topologi star lebih handal dan mudah untuk diatur, namun biayanya lebih mahal dibandingkan dengan topologi bus. Sedangkan, topologi mesh sangat handal, namun biayanya sangat mahal dan sulit untuk diatur. Adik-adik peserta didik yang Bapak banggakan, demikian penjelasan materi tentang topologi bus. Sampai di sini dahulu materi pembahasan kita tentang jenis-jenis topologi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak tutup dengan mengucap Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.